Ya, kita di sini sama sahabat gue Cikarang itu mesti sepakat. Orang yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Bekasi digaji. Kita harus sepakat itu. Tapi kalau memang betul-betul digaji, tolong kerjanya yang benar. Orang Bekasi paling baik pemerintahannya, di jalanan juga nggak apa-apa Pak jualan. Paginya dibersihin Pak sama dinas lingkungan hidup. Bahwa hari ini kita belum membangun A, B, C, D, tetapi kita harus punya perencanaan untuk Bekasi 5, 10, 20, mungkin 100 tahun ke depan, dan secara konsep semestinya itu sudah kita lakukan. Bupati sehebat apapun, tanpa melibatkan anggota DPRD, tanpa melibatkan SKPD, stakeholder, dan juga seluruh masyarakat, tidak bisa apa-apain, walaupun ada duitnya, kan gitu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun pemirsa gue Cikarang, tetap hari ini kita alhamdulillah masih bisa diberi kenikmatan sehat, dan juga kepada rekan-rekan kita di studio, alhamdulillah kita bisa jumpa kembali di acara live-nya gue Cikarang. Berjumpa kembali, kita sudah tidak asing lagi. Saat ini hadir Bapak Haji Budianto sebagai anggota Dewan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, dan mungkin juga pemirsa gue Cikarang juga bertanya-tanya, ini siapa nih yang di sebelahnya Pak Dewan ini. Kalau boleh tahu, saya juga sebenarnya tadi sedikit nanya, ini siapa nih lawan bicara kita. Ternyata beliau adalah pekerja sehari-harinya apa Pak? Saya kebetulan advokat. Nah, kebetulan advokat. Namanya tadi sedikit banyak saya dengar Pak Icang ini juga sering mengkritisi Kabupaten Bekasi, yang kebetulan tema hari ini adalah bagaimana membangun Kabupaten Bekasi, gitu Pak ya? Ya. Oke, sebelumnya juga mungkin saya kasih gambaran Kabupaten Bekasi sendiri. Tadinya memang sebuah kabupaten yang baru berdiri sekitar 20 tahun lebih kalau tidak salah ya, yang memang dulunya gabung dengan kota Bekasi. Nah, selama itu sendiri Kabupaten Bekasi sendiri di mata masyarakat katanya pembangunannya belum merata dan lain sebagainya. Kita akan tanya itu benar atau tidak, sebenarnya Bekasi ini sudah merata atau tidak, karena memang banyak desas-desus Bekasi ini yang ngebangun bukan pemerintah katanya, tapi swasta. Benar atau tidak juga nanti kita akan bahas, dan juga nanti pemirsa gue Cikarang juga bisa bertanya-tanya langsung. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Haji Budianto dan Pak Icang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Alhamdulillah nih. Sebenarnya kan tadi saya sendiri sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Icang tadi di bawah. Bekasi ini tadi dia bilang memang belum merata pembangunannya gitu Pak Dewan. Nah, sebagai kita ke Pak Dewan dulu Pak ya. Nah, sebagai mungkin apa ya, pengawas pemerintahan juga, mungkin juga internal dalam pemerintahan, benar atau tidak Pak bahwa Kabupaten Bekasi ini pembangunannya belum merata dan banyak katanya ada anak tirikan gitu loh. Gimana Pak Dewan? Baik, masih Bang Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bang. Siap. Bang Icang. Sama-sama. Ini sebenarnya Pak Haji. calon wakil bupati kemarin. Cuman masih kalah takdir ini sama Pak Haji Eka, akhirnya beliau yang sempat digadang-gadang, yang saya tahu kan Bang. Bercanda ini, suka bercanda beliau. Tapi kalau jadi juga nggak apa-apa. Jadi begini Bang, pertama saya jelaskan positioning anggota DPRD. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014, tugas dan fungsi DPRD itu 3, dan DPRD itu posisinya adalah bagian dari penyelenggara negara, kan gitu Bang ya? Betul. Jadi Sepakat. tidak seolah-olah lebih tinggi gitu kan? Jadi sebetulnya kalau ada sesuatu yang masalah nih di Bekasi ini, itu sebenarnya bisa disalahin dua-duanya gitu kan? Benar. Bukan hanya bupatinya, termasuk juga DPRD-nya gitunya. Terkait dengan konsep sejauh mana pemerataan, memang kita bisa mengevaluasi secara geografis. Kalau boleh saya katakan, Bekasi ini anggaplah dibagi 3. Wilayah selatan, wilayah tengah, dan wilayah utara. Katakanlah begitu. Walaupun secara umumnya orang Bekasi selalu bilang Bekasi ini utara selatan. Nah, saya coba clustering menjadi 3 gitu. Karena terlihat bahwa di wilayah tengah ini, di mana wilayah tengah ini ada 2 parameter. Satu parameter jalan negara, yang kedua parameter jalan tol. Nah, Misalnya di situ. nah gitu.
antara jalan negara dengan jalan tol, termasuk pinggiran jalan tol di wilayah selatan maupun utara, sesuai kebijakan pemerintah pusat itu adalah daerah kawasan industri. Ya kan gitu Bang ya. Kalau bicara antara jalan tol dengan jalan negara, itu Jababeka gitu kan, dari ujung mungkin Cibitung ya, Cibitung sampai ya Cibitung berarti kan Bulak sampai ke Tambun gitu ya, termasuk Tambun di dalamnya, itu kan industri. Sampai ke wilayah Cikarang Timur. Terus juga kalau bicara wilayah selatan tol itu ada Grand Wisata, Sinarmas Group. Walaupun bukan industri, tetapi di situ perumahan besar ya, perumahan elit dan juga besar. Bergeser ke Cibitung itu MM 2100. Di dalamnya ada Bekasi Fajar yang nyambung dengan Lipo Cikarang, Delta Silicon, Egypt, kemudian Hyundai gitu kan, ke wilayah Cikarang Selatan bagian timur. Kemudian masuk Cikarang Pusat itu ada Delta Silicon lagi, Delta Silicon 5, 8, nyambung ke paling timur, Bekasi paling timur yang masuk Cikarang Pusat, itu kawasan industri Delta Mas yang luasnya hampir 3.500, itu sampai perbatasan dengan Kabupaten Karawang yang dibatasi oleh Kali Cibeet, gitu. Nah, wilayah tengah inilah yang sebetulnya kadangkala dijadikan parameter kecurigaan Bang, atau parameter kecemburuan wilayah utara. Oh, katanya wilayah selatan mah dibangun. Nah, kalau saya sebutkan tadi, yang dibangun itu tadi wilayah tengah, dan siapa yang membangun? Itu private sector gitu. Itu swasta, Jababeka, MM, Bekasi Fajar, Lipo, Hyundai, termasuk juga Delta Mas di dalamnya, dan kemudian juga ada kawasan-kawasan non kawasan yang daerah zona itu daerah Cibitung, itu praktis yang ngebangun private sector. Kalau bicara selatan saja, Cibarusah, Setu, kemudian Bojongmangu, lah ampar-amparan juga sebenarnya. Berarti selama 20 tahun pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri nggak ngebangun gitu ya? Ya bukan tidak membangun, ngebangun tetapi belum mampu mencapai tingkat pemerataan. Kalau sedikit saya agak evaluasi flashback ke belakang Bang, ketika Bekasi ini belum dimekarkan, sebetulnya kita kan induk sebenarnya Bang Icang. Iya. Kabupaten Bekasi itu induk, gitu, kan lebih tua, gitu kan. Kota pecahannya sebagai kota madya waktu itu ya, masih disebutnya Kotip ya, kota administratif. Nah, pada saat Kotip, di mana Kabupaten Bekasi ibu kotanya di situ, itu radius proyek-proyek pemerintah daerah itu, mohon maaf, saya sebagai orang Lemah Abang saat itu ya, termasuk perbatasan dengan Serang, tidak pernah tersentuh ke pembangunan Bang. Jalan Kalimalang saja dari zaman Majapahit gitu kan, kemudian zaman Belanda, diterusan zaman Jepang, Orde Lama, Orde baru selesai tahun 2000-an Bang. Selesai pada saat saya menjadi anggota DPRD, baru nyambung yang namanya dari Tegal Gede sampai Tegal Danas batas Karawang tuh ke Kobak Biru. Lah baru selesai kemarin. Gitu. Jadi kalau dikatakan mungkin, mohon maaf kawan-kawan di utara, oh ada kecemburuan selatan mah lebih bagus, lebih diperhatikan Pemda, ora pisan sebenarnya itu kagak bener. Gitu. Jadi artinya maksud kagak bener itu sebetulnya sama-sama hari ini kita itu masih punya PR bahwa pembangunan belum merata. Semuanya, bukan hanya infrastruktur fisik, non fisik juga tidak merata. Apa satu lagi tambahan? Coba lihat bangunan sekolah, bukan hanya jalan ya. Lihat bangunan sekolah. Dari ujung paling selatan sampai ujung paling utara, paling barat, paling timur. Lah, sekolah banyak yang ampar-amparan rusak. Tapi Gitu. fungsi dari DPRD sendiri sudah seperti apa sih Pak membangun? Karena kan tadi bilang Pak Haji Budian itu kan anggota dewan. Betul. Tapi dibilang tadi juga pembangunan juga belum ada. Betul. Nah, selama ini kinerja di dewan sendiri seperti apa sampai tidak bisa membangun Kabupaten Bekasi? Ya, memang secara kolektif kolegialnya di DPRD memang tidak sepenuhnya juga salah bupati, gitu. Ini kan ada perencanaan dan memang dalam konteks GBHN-nya atau garis-garis besar pembangunannya memang eksekutif. Dalam ini kalau 5 tahun ke belakang dan 10 tahun ke belakang berarti kan pemerintahannya Bu Neneng harus ada RPJMD kan, harus ada rencana jangka panjang perencanaan lah GBHN kalau istilah dulu. Nah, saya melihat itu yang belum maksimal. Kalaupun perencanaannya sudah maksimal, tetapi faktanya hari ini gitu kan, dengan APBD kita yang cukup besar dibanding daerah lain, tetapi kita belum mampu mengakses. Saya juga nggak tahu nih permasalahannya di mana, gitu kan. Tetapi kesimpulan sampai 20 tahun Bekasi sekarang ini sudah mekar pisah dengan kota Bekasi, lah masih begini-begini aja.
malahan bukan semakin meningkat nih jalan, Bang. Iya. Nah, Makin jelek Pak gitu. Icang, Iya. Pak Icang, ini tadi katanya Pak Haji Budianto ini orang Lemabang. Iya. Nah, kalau Pak Icang orang mana sih? Kalau saya lahir di Surakarta saya. Surakarta. Jadi dari kota Cikarang itu jaraknya kurang lebih sekitar ada 20 kiloan lah. Masuk mana itu Surakarta? Kecamatan Sukawangi. Sukawangi. Jadi sebetulnya gini, kalau saya dianggap tukang kritik salah sebetulnya. Saya itu bukan tukang kritik, tapi saya itu ngasih tahu cara yang benar menjadi kepala keluarga. Kalau nanti saya bilang menjadi kepala pemerintahan, takut salah. Soalnya apa? Saya belum pernah jadi kepala pemerintahan. Nanti orang kritik, masalah, nanti dianggap berita hoax. Yang pertama, Bekasi ini kan lahirnya tahun 1950, Pak. Jadi kalau lahir Bekasi 1950, coba dihitung berapa tahun sekarang? Itu sebelum waktu masih gabung sama Jatinegara. 70 tahun. 70 tahun. Oke. Sekarang dari lahirnya Bekasi sampai dengan 2021, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, terus sahabat gue Cikarang, asli orang sini pasti tahu kan, sejauh mana sih pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi? Itu pertanyaannya. Nah kebetulan kan sebetulnya udah lama banget saya ingin diskusi dengan bapak-bapak dewan. Kenapa? Karena beliau kan membangun dengan fakta, Pak. Tapi kita yang di luar ini membangunnya dengan mimpi. Jadi kalau orang mimpi, di saat mimpi mati, belum tentu dia bangun tidur langsung mati. Pasti ya anggap aja itu cuman kiasan. Begitu juga kami lah orang-orang, para sahabat yang ada di luar. Yang pertama begini. Kalau tadi Bang Haji Budianto menyekat Bekasi itu menjadi 3, kalau saya kurang sepakat. Kenapa saya kurang sepakat? Kalau melihat Bekasi itu jangan di Cikarang. Melihat Bekasi jangan di Tambun. Kenapa? Karena sektor pembangunan yang ada di daerah itu tidak serta-merta pemerintah harus hadir. Contoh, Pak, ada di Lipo Cikarang. Pemerintah nggak ada juga tetap aja, Pak, jalanan dicor. Tapi bagaimana di Sukawangi sana? Jika pemerintah tidak hadir, rusak jalan. Nah, itu tadi artinya kita hari ini tidak berbicara ketimpangan, tapi berbicara bagaimana berkeadilan. Kebetulan kan memang samping saya ini kan fraksi PKS, jadi saya senggol dikit. Gitu. Jadi bagaimana membangun Bekasi harus dengan berkeadilan. Jadi kalau bahasanya ada hadis, i'dilu aqrabul taqwa, keadilan bagian dari takwa. Jika Anda menjadi pemimpin tidak adil, sudah berarti Anda tidak tergolong orang yang bertakwa. Set rada dalam ini. Ah gitu. Emang udah lama sih sebenarnya. Ya gitu. Itu jarak pandang saya. Yang kedua, kan sederhana nih. Kalau cerita pembangunan sesuai dengan tema, berarti tidak jauh, tidak kurang mengarah kepada sektor konstruksi, infrastruktur. Kalau cerita membangun kan gitu. Nah sekarang bagaimana ceritanya? Ini sih mau beritanya hoax atau enggak, tapi ada beritanya pemerintah Kabupaten Bekasi hutang kepada kontraktor 200 berapa miliar begitu. Kan saya yang ada di luar saya ngajet. Ah serius ini? Kan gitu. Kenapa? Karena setahu saya APBD Kabupaten Bekasi yang tahu Bang Haji Budianto berapa APBD kita. Malah punya utang. Malah punya utang. Gitu ya. Yang kedua, Pak, kalau Bapak jadi kepala keluarga lalu punya punya pembantu tidak jujur, ya, masih Bapak pakai atau tidak? Pertanyaan sederhana, betul nggak? Ya enggak lah. Enggak kan? Pakai. Nah sekarang boleh kita melihat, boleh kita mengkaji, boleh kita meneliti. Semua kepala daerah yang tersangkut korupsi itu bukan karena penyebabnya, itu bukan karena kepala daerah, semua karena pembantunya. Jadi pertama sekali jika ingin membangun Kabupaten Bekasi, bangun mental pembantu. Bangun mental pembantu. Kalau pembantu nggak jujur, ngapain juga harus kita pelihara? Pak maaf, kalau Bapak jadi kepala keluarga tiba-tiba pembantu ngomong begini, bos mau bangun WC ya? Iya. Bagaimana bos kalau WC saya tambahin bos supaya kalau kita jadi kepala keluarga marah Pak. Kenapa? Kurang ajar kamu. Ngapain kamu tambahin?
duit saya. Makanya menjadi pemimpin harus punya rasa memiliki kedaerahan. Kalau mau jadi pembisnis mah jangan jadi pemimpin, bos. Gak usah. Jadi pengusaha aja. Jadi pengusaha aja, ketahuan. Kalau Anda mau jadi pemimpin, ikhlaskan diri Anda untuk daerah. Pak, saya mah sedih Pak, ngeliat banjir kemarin. Jujur, saya mah bener. Saya mah Pak, saya bukan pemimpin, saya nangis. Mungkin kalau pemimpin kita, kalau saya keluar air mata 3 tetes, mungkin pemimpin kita 3 ember. Karena lihat, begitu derasnya air, ya kan? Berapa kerugian material yang ada? Sederhana sebetulnya. Ya, Kabupaten Bekasi, pertanyaan, semua orang tahu Bekasi kaya kok. PAD-nya paling besar. Saya nggak tahu, nanti yang jawab Bang Haji Budianto lah pokoknya. Cuma tahunya kaya aja saya mah gitu. Kenapa? Karena di kampung saya beda dengan 7 tahun kemarin saya di Jawa Timur. Daerah di Jawa Timur jarang Pak gedung bertingkat, jarang industri, tapi mereka pembangunan sangat merata. Artinya pertanyaannya bukan dari mana anggarannya, tapi siapa pemimpinnya. Begitu. Jadi kadang saya juga bingung. Misalkan contoh begini, yang sederhana, controlling dewan hari ini, controlling dewan menurut saya dari 100% kayaknya controlling dewan itu saya susah mempresentasikan. Orang ada kan? Ya karena susah tadi. Kenapa? Karena saya bingung juga. Contoh kecil aja Pak, contoh kecil sederhana aja Pak. Gini, ada sebuah lembaga penyiaran di Bekasi. Di saat ada Perbub dan Perda mengatur tentang penempatan direksi, tanggung jawab dipilih oleh Dewan. Dewan diem aja kok. Dewan diem aja. Anggarannya ratusan juta. Dewan diem aja. Di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi pun Dewan nggak ngeh. Jadi hari ini ada pemerintah dan tidak ada pemerintah, ada Dewan, tidak ada Dewan, sama saja kok menurut saya. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Ya? Nggak pengaruh. Nggak ngaruh. Jadi hari ini kalau ingin membangun Kabupaten Bekasi, sudah deh, tanya dulu. Kalau saya jadi KPU, Pak, saya tanya, Bang, abang mau jadi apa? Ya Dewan, mau bisnis apa mau apa? Kalau mau bisnis, jangan Bang, kasihan rakyat. Jangan, kasihan rakyat. Jadi Kasihan. di mata Bang Icang sendiri sebenarnya Bekasi ini belum ada pembangunan gitu. Pembangunan mah ada Bang. Iya, sekarang begini, contoh Bang, contoh kecil aja. Saya kepala keluarga nih, ya. Abang pembantu saya. Ya, bos, izin. Ada apa Bang? Kita mau bangun selokan bos. Siap, abang ngomong. Saya kepala keluarga. Yang paling bagus pasti saya bilang apa? Bang, kerja yang bagus, kualitas oke, harganya murah apa mahal? Mahal dong. Murah, masa orang buat rumah kita harganya mahal, gimana sih abang? Dan kualitasnya bagus. Iya, harganya murah dong. Lah, gimana sih? Kita sebagai kepala keluarga pasti nawar sehabis-habisnya, tapi harganya bagus. Oh, penawarnya. Betul nggak? Nah hari ini, ayo kita berpikir membangun Bekasi. Saya mau tidak tebang pilih, misalkan Anda orang Bekasi, Anda bukan, tidak. Siapapun orang yang mau membangun Bekasi, jangankan Pak, itu orang Indonesia, orang luar, kalau undang-undang mengatur boleh, monggo saja. Yang penting satu catatannya, kasihan Pak rakyat di bawah. Contoh sederhana nih Pak Dewan, contoh sederhana aja. Orang kampung saya nih, kenapa saya bilang tidak ada hadirnya pemerintah? Lihat saja, yang namanya saluran air Pak, saluran air. Kalau kita tidak mandiri, masyarakat sana nggak mandiri, nggak ngair tuh sawah. Cek aja itu Kali Cikarang. Yang paling seru rame Pak. Kalau di Bendung Sukatani banjir. Akhirnya Sukatani banjir, orang Sukatani berontak. Buset, kurang ngajar ini orang bawah katanya. Orang kampung saya biasa disebut orang bawah Pak. Kurang ngajar ini orang bawah katanya kan. Main bendung-bendung baik, dibongkar lagi. Kering Pak di sono. Artinya pertanyaan saya sederhana Pak Dewan. Hadir tidak pemerintah di sana? Pemerintah tidak hadir bos. Jadi hari ini siapapun orangnya deh. Kalau cerita Bekasi mah saya masih siap. Ceritanya jangan sampai dianggap mengkritik. Saya kasih jalan. Kecuali kalau ngeritik begini. Mau jelek mau bagus kita bilang jelek. Itu. Yang kedua Pak, sederhana. Kalau Bapak jadi kepala keluarga, cari pembantu, mau nggak Bapak saya pintain duit? Coba kesana apa nanyanya? Enggak. Lah, kan kalau Bapak jadi kepala keluarga loh. Kita nggak bilang kepala yang lain. Kalau Bapak jadi kepala keluarga, pembantu Bapak nih nyari pembantu, ada nggak? Lu mau nggak jadi pembantu gak bos? Terus mau Pak, sini duitnya misalkan. Ada nggak begitu? Oke, uang gitu.
Enggak pembantu, kita punya rumah nih. Dulu kita pancing dulu ini. Iya kan? Kita punya rumah. Orang ini jadi pembantu kita. Terus dia bilang, "Bos, lu mau nggak jadi pembantu gue?" "Mau, Pak." Ini duitnya. Sekarang secara implementasi di rumah tangga ada nggak mau orang mau jadi pembantu digituin? Sederhana, Pak. Konsep membangun Bekasi sederhana, apalagi di Cikarang, Pak. Entong makai kita melek, tidur bangun. Kenapa? Wong kontraktor di mana-mana, Pak. Industri lebar. Kemarin itu angkot Turki, Pak. Angkot Turki turunan kidul tuh marah-marah, Pak. Di saat saya ngerem sekaligus. Nggak apa-apa. Bapak gimana sih, Pak, ngerem sekaligus? Lah puguh orang kata lobang, Bang, di depan lobang, ada lobang. Apa kata dia? Iya, Pak. Akhirnya dia bercerita menjelekkan pemerintah. Saya bilang, Bang, sebenarnya sederhana. Jangan lu jelekin pemerintah. Konsepnya sederhana lagi, Pak. Saya punya rumah. Bapak numpang usaha depan rumah saya. Ya, Bapak usaha depan rumah saya. Masa saya harus ngobrol bilangin Bang Budianto, "Bang Budi, kesini apa?" Lah bocah numpang usaha, lihat coba jalanan rusak. Ngapain, Pak? Kita, jalanan lu bener aja lu. Jalanan rusak nih, urusan lu. Sederhana, Pak. Jadi jangan pemerintah itu berpikir selalu bahwa ini beban pemerintah. Tidak sebetulnya. Ya. Tidak. Karena ada corporate responsibility yang sudah diatur oleh undang-undang. Itu pun boleh buat membangun, Bos. Boleh. Kenapa tidak dimanfaatkan itu? Lumayan banyak itu ya kalau dikumpulin. 4.700 pabrik kok di sini. Apa ya? Ya kan? Pak, udahlah Pak, hari ini kalau mau membangun Bekasi, ayo kita sama-sama membangun Bekasi. Mungkin prolog saya sampai di situ dulu, nanti kita diskusi. Yang jelas saya berharap Bapak Dewan, Bapak Bupati, Bapak-bapak aparat pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Ya, harus hadir di tengah masyarakat. Jangan hadir di tengah kegiatan, Pak. Itu. Jadi hadirnya harus ada di tengah masyarakat. Kalau di tengah kegiatan biasanya ada duitnya. Kalau di tengah masyarakat kan belum tentu ada duitnya. Jadi mari kita sama-sama membangun Bekasi itu. Kuncinya sederhana. Mau ikhlas berjuang rakyat. Ini beda-beda, Pak. Rakyat itu pasti banyak kemauannya. Tapi belum tentu rakyat berjuang. Kenapa? Coba, Pak, lihat. Maaf. Di saat ada orang bangun, ada orang datang, Pak. Ngapain lu bangun di sini? Ada yang begitu. Berarti orang ini tidak berjuang. Jadi begitu. Jadi kita kembali kepada Bang Haji Budianto. Kita berharap Bekasi itu menilainya dengan sederhana. Kalau dikotak-kotakin kasihan. Karena saya orang yang paling dianggap setuju tidak ada pemekaran. Dianggap mendukung tidak. Kenapa? Saya bilang kalau lu mekar duitnya dari mana APBD-nya? Kabupaten Bekasi saja, kabupaten induk tidak mampu mensejahterakan kalian. Bagaimana kita yang tidak ada daerah? Cuman tol-tol mah nggak ada artinya. Tidak ada. Hari ini, Pak, potensi migas begitu besar di kita, potensi pajak begitu besar di kita. Bagaimana caranya kita bisa mendorong dana perimbangan ke pusat? Kalau sudah ada duitnya, bagaimana dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat? Sederhana. Kali Citarum Pak gampang. Orang Kali Citarum ada perintah presiden khusus kok, tinggal pengawasan. Jadi bagaimana hari ini kita masih sayang daerah kita. Itu aja. Jadi tinggal dijawab nih sama Bang Budianto, bagaimana pengawasan tadi? Pengawasan baik internal maupun eksternal. Internalnya di mana tadi? Banyak tuh kan ada BUMD, saya lihat juga lagi mulai rame, ya kan? Ada PDAM, ada lembaga penyiaran. Nah, ini controllingnya sudah sejauh mana? Saya berharap dalam diskusi ini ada rekomendasi, ada recommended untuk perubahan. Kenapa tadi saya senggol sama teman-teman tim kreatif? Saya bilang kalau mau acara begini mesti jauh-jauh hari, biar orang bisa kita senggol. Semua stakeholder itu harus tahu. Kenapa? Kalau udah mulai dikilikin kan, gatel, Pak. Ya, kalau dicolok kan pasti kaget. Nah, hari ini kita itu bukan ingin mengkritik, tapi ingin mengasih jalan, Pak. Ya, itu baru belum seberapa. Bendungan Citarum bedahnya belum seberapa, Pak. Menurut saya masih pendek. Tapi bagaimana kalau kita semua tidak semua kita tidak perhatian, posisinya besok bedahnya lebih luas, masyarakat kita korbannya lebih banyak. Jadi
kembali kepada Pak Dewan nih pertanyaannya, Kan kontrolnya intinya- Pak. Intinya kan Bang Ijang sendiri merasakan ini tidak ada kontrol berarti ya dari sisi pembangunan terhadap. Jangan, kalau nggak ada kontrol nanti ada salah juga. Soalnya kan Dewan digaji Pak. Kalau saya mah kan kagak, Bapak nggak jangan gitu Pak. Jadi gini Bang Dewan ya, Ah. mungkin Heeh. ini bukan apa ya tadi impian ya. Tadi bilang ini kan Oh iya impian Pak. Kalau saya memang masih mimpi. Kalau saya nanti asli tim kreatif marah. Soalnya apa? Jangan begitu Pak. Bapak kan kagak jadi apa-apa. Kan repot nanti. Nah, Ah. supaya impiannya ini bisa menjadi kenyataan, nah Pak Dewan sendiri gimana nih? Jadi sepanjang itu biar beliau yang jawab gitu kan. Jadi kalau lihat time series perencanaan APBD Kabupaten Bekasi ya, karena implementasi kehadiran negara apa yang disampaikan Bang Icang tadi sebetulnya mengaktualisasi atau mengimplementasi perencanaan khususnya pembangunan dan menjadi sebuah kenyataan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dari sisi pendekatan perencanaan pembangunan, kita sebetulnya berjalan. Kita berjalan. Cuman ada satu koreksi yang paling mendasar adalah proses pembangunan di kita itu kalau bahasa saya kurang by design, kurang by konsep. Gitu. Kenapa kurang by design, kurang by konsep? Kita melihat misalnya jalan dari Cikarang, Sukatani sampai ke Gembong, Cabang Bungin termasuk ke Sukawangi. Makin ke sini ternyata padahal sudah berulang-ulang dibangun, tapi ternyata tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sudah hancur, gitu kan? Kemudian mohon maaf saya mau ulangi lagi, itu dari Tegal Danas, pasar Tegal Danas ke Pemda saja yang melalui Delta Mas kan nggak nyampe 3 kilo tuh. 7 tahun yang lalu dicor. Tahun kemarin dibongkar lagi, dicor lagi kan gitu kan? Harusnya kan bukan dibongkar lagi, dicor lagi, harusnya tengahnya yang dibenerin. Asumsinya jalannya masih bagus. Sekolahan kita yang 1-2 tahun yang lalu dibangun, hari ini rusak lagi. Nah, makanya saya juga nggak diam Bang Icang, makanya kita juga ada yang mengkritik. Buat apa sih diskusi aja? Kita ini ranahnya masih bisa baru di level diskusi Bang. Iya. Karena kalau bicara eksekusi, bukan lagi abang yang tukang mimpi, bukan lagi saya, Dewan yang setengah rada mimpi Bang. Gitu, tidak sepenuhnya mimpi lah, rada-rada mimpi Iya. gitu kan. Karena ujungnya yang eksekusi adalah eksekutif kan, Iya. pemerintah daerah. Makanya saya concern betul dalam konteks penguatan di pengawasan dalam tahapan perencanaan sebetulnya, Bang. Harus ada konsep gitu di pemerintah daerah itu. Konsep menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berulang-ulang, ternyata jangankan pemerataan. Belum juga merata, yang lama dibangun udah rusak. Gitu kan? Kemudian kita punya industri 4.700 kata Abang tadi. Pengangguran kita ora kelar-kelar. Banjir sudah 14 tahun. Hanya nambah gede aja tiap tahun. Nah, begitu saya evaluasi, ternyata konsep dasar pembangunan di Kabupaten Bekasi yang tidak punya, Bang. Saya bedah satu misalnya tentang infrastruktur tadi. Infrastruktur kita kan ada kecanggihan. Teknologi ini kan ada perkembangan, Bang. Iya. Yang dulu ngebangun jalan itu kita kebanyakan aspal, karena tidak cocok di Bekasi aspal, maka berubah menjadi cor. Nah, ternyata kekinian cor ini tidak cukup hanya cor gitu. Tetapi cor dengan kualitas dan juga dengan jenis yang berbeda, termasuk bangunan sekolah. Sehingga saya punya tulisan Bang waktu itu dan saya sudah sampaikan ke Bupati, ke Sekda, ke Litbang, termasuk juga kepada Kepala Dinas PUPR sebagai leading sektornya pelaksana eksekusi gitu. Harus ada revolusi konstruksi. Bangun jalan, jangan lagi dulu jalan tanah langsung diaspal atau jalan tanah dikasih beskos, dicor. Hari ini harus dibalikan. Dikasih rangka baja, dikasih beton. Gitu. Kenapa? Beban kapasitas jalan di Bekasi beda dengan di Sukabumi, beda dengan di Majalengka. Karena kita ini daerah industri. Yang satu kali mobil lewat mungkin langsung 40 ton, 50 ton gitu loh Bang. Benar. Jadi harus pakai jalan kelas A plus 2 mungkin, bukan hanya kelas A gitu kan. Sehingga harus ada pendekatan-pendekatan kekhususan di Bekasi terkait dengan konstruksi. Supaya apa? Supaya lifetime-nya itu lama. Jangan lagi jalan yang baru 2-3 tahun dibangun, didemo lagi, mau tidak mau dikerjakan lagi, diusulkan lagi. Sementara daerah-daerah yang tidak terakses informasi, tidak ada orang seperti Bang Icangnya, tidak ada seperti saya Dewan, gitu. Walaupun deket nih Bang, dulu saya waktu punten saya berhenti jadi Dewan periode pertama. Ya, begitu nggak ada anggota Dewan orang Cikarang Pusat, Bang, lajong bener Bang.
Nggak ada pembangunan karena tidak ada yang menyambungkan informasi. Apalagi daerah-daerah perbatasan kayak Gembong, mungkin Cabang Bungin, memang sudah jauh gitu kan, tidak terinformasi ya selesai. Yang dekat saja kalau tidak terinformasi selesai. Jadi kuncinya adalah revolusi konstruksi. Dan itu harus ada konsepnya. Nggak bisa ujuk-ujuk kita bangun jembatan jalan ini pakai. Saya pernah lihat tuh di Lipo dan di Jababeka depan dekat Giant. Saya melihat pembangunan Jababeka. Oh, ini bukan bangun jalan pakai cor. Ini mah bangun jalan pakai rangka besi. Pakai apa sih? Kayak ngecor lantai lantai rumah lah. Gitu. Kayak ngedak gitu kan. Rangka behel dikasih cor. Jadi sebetulnya itu bukan cor dikasih besi, tapi besi dia kasih cor. Harus itu ada hitungan. Memang mungkin selama ini kalau pakai pendekatan kualitas hari ini 1 kilonya 2,5 miliar, mungkin kalau seperti itu jadi 4 miliar. Tapi kan tidak masalah daripada 2-3 tahun kita ngeberesin lagi. Itu satu konstruksi jalan. Yang kedua konstruksi bangunan. Abang mungkin lihat. Sekolah yang lama udah nggak usah kita bicarakan. Yang baru dibangun kadangkala belum dipakai, belum diserah terimakan. Sudah retak-retak, Bang. Karena dicuri pasirnya, dicuri semennya, kan gitu Bang. Coba saya sampaikan, revolusi konstruksi membangun sekolahan di Kabupaten Bekasi di seluruh wilayah pakai rangka baja. Habim. Kita punya contoh. Kalau kita ke daerah Karawang, Bang, di Karawang Timur ada namanya kawasan industri Timur. Di situ ada bangunan rangka baja yang hampir 30 tahun kagak dibangun karena mungkin kasus 98 gitu. Tapi sampai hari ini berdiri tegak itu bangunan karena rangka baja. Minimal struktur bangunannya utuh. Walaupun mungkin temboknya rusak, tapi strukturnya kuat. Ini mah kan jangankan tembokannya Bang sekolahan. Orang pinggirannya aja besinya harusnya besi 13, jadi besi 10 kan gitu. Kan nggak kelihatan, taunya retak saja. Dan akhirnya kita tidak punya waktu lagi ngeberesin sekolah yang sudah ambruk, ngeberesin bangunan yang baru dibangun saja sudah masalah. Bagaimana kita kasus di SMPN 3 Karangbahagia misalnya kayak begitu. Nah, ini harus ada konsep dasar. Satu, konstruksi, revolusi konstruksi. Yang kedua bicara banjir misalnya. Ini udah saya lakukan sebetulnya, Bang. Makanya dalam tahapan konsep dan belum terlihat. Dan mungkin mohon maaf ini baru ide saya juga, Bang. Gitu. Masalah banjir. Mohon maaf saya mengulang lagi. Hampir 14 tahun kita banjir.